Semakin tinggi seseorang derajatnya, maka semakin banyak istighfarnya. Dari mana ini semuanya ini? Semuanya ini sebetulnya dari kefahaman seseorang pada dirinya sendiri. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dari sayangnya seseorang kepada dirinya dan cintanya seseorang kepada Tuhannya. Kalau dia sayang kepada dirinya, biar disayangi oleh Allah, biar dicintai oleh Allah, tentu saja dia akan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita mendapat ridha Allah di dunia ini dan kita mendapat ridha Allah di akhirat. Ridhonya Allah di dunia ini ditempatkan oleh Allah di dalam mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan agamanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mencintai ahli agamanya, mencintai amalan-amalannya baginda Nabi, sunnah-sunnah baginda Nabi, dan mencintai orang-orang yang mencintai agama, yang mencintai sunnah, yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, mestinya kita ini harus tahu lebih dahulu mengenai urusan agama. Apa yang diwajibkan kepada kita daripada agama ini? Pertama kali yang diwajibkan kepada kita adalah iman, pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka hadirin, kalau kita iman kepada Allah, kepada utusannya Allah, maka artinya kita juga beriman kepada apa yang dibawa oleh utusannya Allah, yaitu kitab-kitabnya Allah, yaitu kitabnya Allah, Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi di dalam Al-Quran ini menyebutkan mengenai para anbiya, para rasul, dan menyebutkan mengenai kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya sebelum kita. Maka artinya kalau kita iman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi, maka berarti kita harus iman pula kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya sebelumnya, dan juga beriman kepada seluruh para anbiya sebelumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengatakan pula iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, dan kepada apa yang dibawa oleh utusan ini, maka sesungguhnya baginda Nabi juga telah memberitahu hal yang akan datang nanti setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat,
Jadi setelah dunia nanti akan ada kiamat, kemudian ada hari akhir, timbangan, ada mahsyar, ada timbangan, ada surga, ada neraka. Ini pun harus kita imani semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yaitu iman kepada qada dan qadar. Belum, malaikat jadi belum. Dan juga iman kepada malaikat-malaikat Allah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita ini juga harus beriman kepada mereka. Dan juga iman kepada qada dan qadar juga, bahwa sungguhnya segala sesuatu ini telah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu ini sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu, diputus oleh Allah dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kelewatan dari takdir Allah. Kalau seseorang sudah ditakdir oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka artinya dia mesti akan jadi orang beriman, tidak akan bisa kafir lagi. Seseorang kalau ditakdir oleh Allah sebagai orang yang kafir, maka seperti apapun dia mesti akan kafir dan mati dalam kondisi kafir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman, kafir, rizki, tidak ada rizki, ada makan, tidak ada makan, menderita, enak, bahagia, susah, semuanya ini sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai iman kepada takdir, maka beberapa sahabat mereka telah berkata kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, apakah kalau begitu sebaiknya kita diam saja bergantung kepada apa yang telah diputuskan kepada diri kita? Wong amal juga enggak ada faedahnya, pikirannya seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, beramallah kalian, segala sesuatu itu dimudahkan atas takdirnya. Artinya kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kita ini ditakdir untuk menjadi orang yang beriman, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beriman, bertakwa, dan mengamalkan agama. Tapi kalau kita ini ditakdir oleh Allah untuk jadi orang kafir, na'udzubillah, maka kita akan susah atau tidak bisa untuk beriman, tidak bisa beramal agama, dan jauh dari agama. Makanya kalau kita ini bisa amal, bisa mengamalkan agama, menunaikan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka harusnya hamba ini kalau faham dengan takdir, dia itu malah akan bersyukur habis-habisan kepada Allah. Alhamdulillah, kelihatannya takdirku ini kok yotik apik takdir ini. Maka tidak henti-hentinya hamba yang iman kepada takdir itu syukur kalau dia itu beramal, bisa beramal. Sebaliknya kalau dia ini tidak bisa beramal, pengen sholat tahajud tetapi tidak diizini oleh Allah, sampai pagi itu lupa, amblas tidurnya. Pengen sholat duha, lupa, kelupaan sampai duhur. Mau qobliyah duhur, ternyata sudah jamaah sudah qomat, enggak jadi qobliyah duhur. Mau ba'diyah duhur, ternyata dipanggil oleh seseorang, kadang ada sesuatu yang mendesak, harus cepat-cepat keluar dari masjid setelah ikut jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang iman dengan takdir, begitu dia itu merasakan seperti ini, maka mesti akan banyak istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah, ada apa ini dengan diri saya ini? Apakah aku ini sudah tidak diizini lagi oleh Allah untuk menghadap? Kenapa ini diri saya ini? Pengen tahajud nggak diizini oleh Allah, pengen sholat qobliyah, ba'diyah nggak diizini oleh Allah, pengen sholat duha juga nggak diizini oleh Allah.
Ada apa ini? Apakah Allah marah kepada aku? Apakah takdirku ini buruk kayak dalam kondisi seperti ini? Maka orang yang iman pada takdir itu hari-hari hanya muhasabah pada dirinya saja. Maka dia akan memperbanyak istighfar, berusaha lagi. Nah kalau dia sudah ada usaha seperti itu, kelihatannya takdirnya juga baik. Takdirnya juga baik. Makanya dikatakan kalau orang itu orang iman itu nggak pernah ada rasa putus asa apapun yang terjadi pada dirinya. Tidak ada putus asa. Wala taqnatu min rauhillah wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Rahmat Allah itu luas. Jangan sampai kita putus asa. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang putus asa. Mereka tidak ada usaha untuk perbaikan diri. Mereka tidak usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman tidak berputus asa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha lagi. Kita masih digerakkan oleh Allah untuk bisa usaha, artinya takdir kita ini adalah takdir kebaikan. Kita digerakkan oleh Allah masih doa, maka kita ini artinya kebaikan. Kita digerakkan oleh Allah masih istighfar, maka artinya kita ini masih digerakkan oleh Allah untuk kebaikan. Maka begitu habis istighfar, syukur, sholat syukur lagi. Alhamdulillah, aku masih dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ingat. Hari ini banyak sekali amalan yang aku tinggalkan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala aku masih disayangi sehingga aku bisa ingat kepada Allah, bisa mengucapkan istighfar, bisa bertaubat lagi kepada Allah. Tapi seseorang itu bermacam-macam. Semakin tinggi seseorang, maka targetnya untuk dirinya pun juga semakin tinggi. Semakin rendah derajat seseorang, maka targetnya untuk dirinya itu semakin rendah juga. Maka begini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini setiap hari taubatnya itu sampai 70 sampai 100 kali. Kenapa begitu banyak sekali taubat ya baginda Nabi? Apakah dosanya banyak itu? Orang itu kalau bersih, suci, maka dia itu sering sekali membersihkan diri. Tetapi kalau comberan, maka tidak pernah membersihkan diri. Namanya peceren, maka perceraian tidak akan bisa membersihkan diri. Tidak ada orang katakan cerennya bersih sekali ya cerennya, nggak ada. Tapi kalau ini sudah orang itu bersih dan suci, maka selalu membersihkan diri, walaupun tidak kotor, selalu dibersihkan. Kayak masjid ini, walaupun masjid ini tidak kotor, maka selalu ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyapu, terus dipel, disapu terus. Karena ini adalah tempat yang suci. Sebaliknya jalan di sawah, adakah orang yang ngepel ya, dan menyapu jalan di sawah sana? Galengan-galengan dipel dan dicuci? Nggak ada Pak. Karena itu tempat beletokan. Maka balengan akan heran ketika melihat masjid. Kenapa itu? Masjid itu, kamu ini wahai masjid, kok selalu saja membersihkan diri, dipel, dicuci, dipel lagi, disapu. Ini loh aku bersih, nggak pernah dipel, nggak pernah dilakukan. Saking kotornya kamu itu nggak perlu dipel, nggak disapu mang. Tapi saking bersihnya masjid ini mesti harus dipel dan disapu. Maka itulah baginda Nabi Muhammad SAW membersihkan diri, bertaubat setiap hari walaupun tidak ada kotoran dosanya. Maka taubatnya adalah 70 sampai 100 kali setiap harinya. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin tinggi seseorang derajatnya, maka semakin banyak istighfarnya. Semakin banyak istighfarnya. Dari mana ini semuanya ini?
Ya, semuanya ini sebetulnya dari kefahaman seseorang pada dirinya sendiri. Siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dari kecintaan seseorang kepada dirinya dan kecintaan seorang kepada sayangnya seseorang kepada dirinya dan cintanya seseorang kepada Tuhannya. Kalau dia sayang kepada dirinya biar disayangi oleh Allah, biar dicintai oleh Allah, tentu saja dia akan istighfar. Karena Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah ini indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Kalau kita bersih begitu, maka Allah tambah cinta. Tambah bersih, tambah cinta. Tambah bersih, tambah cinta. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu. Untuk apa salat 5 waktu? Salat 5 waktu itu untuk mencuci dosa-dosa kita 5 kali sehari. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan salat 5 waktu ini sebagai kali yang mengalir di depan pintu rumah seseorang. Yang orang ini mandi selalu 5 kali sehari. Maka beliau mengatakan, apakah masih tertinggal kotoran pada tubuh dia kalau dia berbuat seperti itu setiap hari? Berkata sahabat-sahabatnya mengatakan, tentu saja tidak ya Rasulullah, bersih, betul-betul bersih. Itulah gambarannya sholat. Kalau kita ini sholat 5 kali sehari sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah, maka berarti artinya kita membersihkan, membasuh, mensucikan, memandikan diri kita dari seluruh dosa 5 kali sehari. Sudah tidak ada dosa lagi yang nempel pada diri kita. Ini seharusnya seperti itu kalau sholatnya diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang pengen lebih bersih lagi, maka mereka menambahi lagi dengan sholat-sholat sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, sholat tahajud, sholat witir tidak pernah ditinggalkan. Semua sholat-sholat dikerjakan. Ditambahi zikir-zikir lagi, ditambahi istighfar, ditambahi baca sholawat, ditambahi terus tidak ada habis-habisnya. Kenapa ini tidak ada habis-habisnya? Karena cintanya Allah juga tidak ada habis-habisnya. Semakin kita mendekat kepada Allah, mensucikan diri kita, semakin cinta pula Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah ketika mendengar hambanya yang bertaubat membersihkan diri, maka digambarkan oleh baginda Nabi seperti seseorang yang dia bepergian dengan membawa kendaraannya di tengah padang pasir. Kemudian dia turun singgah di suatu tempat, tinggal tidur kendaraannya itu hilang beserta seluruh perbekalan makanan minumnya di tengah padang pasir. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang ini betul-betul sudah putus asa. Mau kemana lagi aku ini? Berjalan mati, tidur tetap tidur di sini, istirahat di sini juga mati. Udah putus asa habis-habisan. Saking susahnya, maka dia pun ditinggal tidur nunggu kematiannya. Dah, di sini saja. Tak tidur sak matiku. Begitu bangun tidur, ternyata kendaraannya datang dan seluruh perbekalannya masih utuh semuanya di kendaraan itu. Begitu senangnya hatinya, maka dia berkata, saking senangnya, ya Allah, memang betul Engkau memang hambaku dan aku adalah Tuhanmu, katanya. Kebalik ngomongnya saking senengnya. Allah dikatakan lebih bahagia, lebih senang melebihi seorang hamba yang dia ini bahagia menemukan kendaraannya seperti itu. Ketika Allah mendengarkan taubatnya hambanya yang mau bertaubat, itulah maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sewenengane taubat, dikarenakan pengen disewenengi karo Gusti Allah, pengen disenengi sama Allah, senengannya taubat.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua para anbiya kesukaannya tobat. Bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau datang ke dunia ini, amalan pertamanya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah amalan tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amalan pertama manusia di dunia ini adalah amalan taubat. Amalannya Nabi Adam. Biar apa? Ben disuwenengi Gusti Allah. Baru saja Nabi Adam ini diusir dari surga oleh Allah. Maka tidak bisa untuk menyenangkan Allah melebihi kalau seorang hamba itu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Maka akhirnya Nabi Adam disenangi sama Gusti Allah dan dipilih oleh Allah dan dijadikan utusannya Allah SWT di dunia ini. Dipilih oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya semuanya juga ahli di dalam tobat. Diceritakan juga bagaimana tobatnya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan kaumnya didakwahi, mereka tidak mau. Ringkasnya, maka beliau telah meninggalkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan Nabi Yunus, sehingga ketika beliau naik kapal, maka kapal ini oleng, diundi, maka selalu undian yang keluar itu namanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini salah satu daripada kita ini, kata yang punya kapal, mesti adalah ada satu orang yang berdosa atau salah kepada Gusti Allah. Siapa di antara kita, kami juga tidak tahu. Kita undi dulu, diundi yang keluar namanya Nabi Yunus. Oh, enggak mungkin Nabi Yunus kok salah sama Gusti Allah, enggak mungkin. Diundi lagi, yang keluar namanya beliau lagi, tidak mungkin, enggak bisa, ulang lagi. Mereka orang-orang Islam ternyata. Diundi juga tidak mau. Akhirnya bilang, enggak usah diundi lagi, saya sudah paham kok. Saya sudah paham. Memang saya ini mestinya salah sama Gusti Allah. Dah, kalau begitu tak nyemplung neng segoro aja. Loncatlah Nabi Yunus dari perahu, langsung seketika perahunya tenang. Tetapi Nabi Yunus baru loncat, belum sampai air sudah ditampani sama mulut ikan yang besar, masuk ke dalam perut ikan. Ikannya lari ke tengah lautan, ketemu sama ikan yang lebih besar lagi, maka ikan itu dimakan sama ikan yang lebih besar lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus paham, tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku kecuali cintanya Allah kepada aku. Aku ingin membangun hubunganku dengan Allah, hanya itu saja yang bisa menyelamatkan diriku. Aku ingin membangun hubunganku dengan Allah. Maka apa yang dikatakan oleh beliau, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Suara Nabi Yunus ini menembus sampai langit sana, sampai langit sana, mana-mana semua para malaikat kedengar. Ini suara dari mana ini? Ada satu hamba yang merengek-rengek membaca tasbih, minta pertolongan. Suara dari mana ini? Maka para malaikat itu geger di langit sana. Dicari di seluruh langit, tidak ada. Dicari di seluruh bumi, enggak menemukan. Maka mereka akhirnya tanya kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ada yang merengek-rengek bertasbih di hadapanmu, minta ampun kepadamu. Ya Allah, kemana? Kami cari di seluruh langit tidak ada, kami cari seluruh bumi juga tidak ada. Siapa dia ini? Itu adalah hambaku Yunus. Dia bukan di langit, dia bukan di bumi, dia di perut ikan. Nggak akan bisa kamu cari. Maka Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ini.
dimuntahkan sudah dalam keadaan lemes, dimpes, tidak bisa apa-apa. Ini sebabnya apa? Karena Allah telah ridha kepada Nabi Yunus. Allah senang kepada Nabi Yunus. Allah cinta kepada Yunus. Karena Nabi Yunus adalah orang yang ahli taubat, senang sekali bertaubat kepada Allah. Maka Allah juga senang kepada Nabi Yunus. Dimuntahkan di pinggirnya segoro, pinggir lautan, di pantai. Coba di pantai, dalam kondisi lemes. Allah akan tumbuhkan pohon labu di situ itu. Coba di pantai tumbuh pohon labu bagaimana? Jadilah pohon labu. Udah hidup pohon labu di situ itu, yang langsung bisa dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada minuman, Allah datangkan kambing hutan untuk datang kepada Nabi Yunus, memberi minuman susu kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka suatu hari ketika tubuh beliau sudah mulai kuat, sudah makan bergizi, minum bergizi, maka pohon labunya itu mati. Nabi Yunus susah sekali kepada pohon labu yang mati, yang telah memberi makan kepada Nabi Yunus ini. Maka ditegur oleh Allah, wahai Yunus, kenapa engkau susah? Ya Allah, pohon labu yang hari-hari memberi makan aku ini telah mati. Aku susah, ini temanku, berhari-hari, bulan-bulan di sini, dia selalu nemeni aku, selalu memberi makan aku. Maka hadirin, Allah katakan, wahai Yunus, ini pohon mati, kamu merasa susah, kasihan. Kenapa kamu tinggalkan kaummu supaya aku siksa kamu, kok enggak kasihan, katanya. Kamu tinggalkan kaummu supaya aku menyiksanya, kamu enggak kasihan? Oh, tambah nangis habis-habisan Nabi Yunus akhirnya. Hadirin, tidak lama kemudian datanglah seseorang dari kampungnya Nabi Yunus. Maka orangnya ditanya, dari mana kamu? Kami dari kampung Ninawa. Oh, itu kampungku. Bagaimana orang sana? Semua masih enggak apa-apa, baik-baik saja. Loh, apa mereka tidak mati semua? Enggak disiksa sama Allah? Enggak. Loh, ada apa ini? Mereka mencari orang namanya Yunus. Mereka betul-betul mencari, pengen sekali mendapat bimbingannya seseorang namanya Yunus. Loh, itu aku. Loh, iya dah. Nah, akhirnya pulanglah Nabi Yunus. Bersuka cita satu kaumnya, lebih dari 100.000 manusia. Mereka ini mencari-cari Nabi Yunus. Mereka sudah masuk Islam semuanya. Coba, kalau orang ini sudah dicintai oleh Allah, apa saja kebutuhannya, apa saja hajatnya, itu diberikan oleh Allah SWT. Hajatnya Nabi Yunus bukanlah hanya bukan makanan, minuman, harta, bukan. Hajat utamanya Nabi Yunus adalah berimannya kaumnya. Begitu Nabi Yunus telah istighfar, bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inni kuntu minadh dhalimin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh hajatnya Nabi Yunus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Datang ke kampung, beliau disambut, semua kaumnya sudah masuk Islam. Maka kalau kita ini berjuang di kampung, orang-orang enggak mau diajak sholat, susah diajak sholat, diajak beribadah, susah. Kita berjuang, jangan salahkan orang lain. Kemungkinan hubungan kita dengan Allah ini masih belum baik. Kurang istighfar, kurang banyak taubat. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW terakhir kali ini, beliau ini turun ayat kepada beliau, yaitu ayat wal asri innal insana lafi khusr. Bukan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Amalan bagian Nabi adalah subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Amalan taubat, baca tasbih dan taubat. Amalan bagian Nabi. Akhirnya apa? Bagian Nabi dicintai oleh Allah,
dan dijadikan umatnya itu banyak sekali sehingga akan menempati 2/3 surga nanti. Jadi kalau kita ini pengen punya umat yang banyak, justru amalannya itu adalah istighfar. Kalau kita pengen punya bolo, maka amalannya adalah istighfar, bertaubat kepada Allah, bukan mencaci maki sana, mencaci maki sini, mencaci sana, sini. Kalau Allah sampai melihat kita dengan pandangan yang tidak baik, pandangan marah, maka akhirnya kita akan dilolosi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah min ainillah. Bila mana umatku ini sudah saling caci mencaci, maka akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang dengan pandangan sayang, tetapi Allah akan benci kepada umat ini. Ketika sudah dibenci, maka akan kehabisan bolo, habis, tidak punya teman, dihabisi semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana keadaannya Fir'aun, pengikutnya yang begitu banyak sekali. Keadaan Fir'aun, begitu Fir'aun ini menentang ajaran agama, menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, maka semuanya habis, bolonya habis, pengikutnya habis, hartanya habis, kewibawaannya habis, dirinya juga habis, nyawanya ucul, sudah habis. Sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disayang oleh Allah. Tetapi Bani Israel ketika mereka sudah bersatu untuk mengamalkan agama, sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, akhirnya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harta-hartanya orang-orang Mesir, yaitu bolo-bolonya Fir'aun ini diwarisi oleh Bani Israel malahan. Bukan hanya itu saja, akhirnya Bani Israel ini diberi yaitu Palestina pada waktu itu ketika mereka mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tapi begitu mereka sudah meninggalkan agama, maka dibuat kocar kacir habis-habisan, hilang sampai dari Palestina. Maka cerita seperti ini harusnya diulang-ulang setiap hari. Kalau taat kepada Allah, maka juga akan dijaga oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, maka dijadikan kita ini bercerai-berai habis-habisan, sudah tidak punya teman lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari apa tadi? Yaitu istighfar, biar dicintai Allah. Saling memaafkan satu sama yang lain. Kita ini sudah banyak dosanya, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, dosa kepada makhluk-makhluk Allah juga. Maka hadirin banyak istighfar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ini semuanya mesti harus kita latih supaya amalan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tidak karena Allah walaupun itu besar, itu tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun itu besar, walaupun kita membuat kumpulan yang hebat, tetapi kalau bukan karena Allah, maka kumpulan itulah bukanlah hebat di mata Allah SWT, di penglihatan Allah. Sebaliknya, walaupun sendirian, tetapi kalau ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini dicintai oleh Allah. Kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan para anbiya sebelumnya. Bagaimana Nabi Musa sendiri tidak ada yang membantu, tetapi karena Allah, karena taat kepada Allah, maka akhirnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innani
ma'akuma asma'u wa ara. Aku wahai Musa dan Harun, sungguh aku ini bersama kalian berdua. Aku mendengar doa-doa kalian dan aku selalu mengawasi amalan-amalan kalian. Hanya dua orang merebak kemana-mana. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang di Mekah, mengajak kaumnya tidak mau. Satu istrinya masuk Islam, satu lagi temannya masuk Islam, satu lagi sepupunya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk Islam, satu lagi temannya lagi Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, sedikit demi sedikit gitu sendiri. Akhirnya seluruh Madinah, Mekah, Jazirah Arab, bahkan 2/3 dunia ini semuanya kenal Islam dari satu orang, tapi ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dari satu orang. Maka yang penting itu bukan banyaknya, yang penting itu adalah ikhlasnya karena Allah. Seumpama di dunia ini tidak ada orang yang beriman kepada Allah, tidak ada yang ikhlas murni amal karena Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas hanya satu saja, maka yang dicintai Allah hanya satu orang. Itu saja, dan Allah tidak peduli. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika seluruh dunia menentangnya, hanya Nabi Nuh dan beberapa orang bersamanya 80 orang. Maka yang dicintai Allah hanya mereka saja, tidak ada yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, semua orang menentang beliau, maka beliau berkata kepada istrinya, wahai istriku, di dunia ini tidak ada orang yang beriman kepada Allah, hanya kita berdua saja. Ya, yang dicintai oleh Allah yang dua orang itu saja. Kemudian ditambah lagi keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian tambah lagi dari anak cucunya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, semakin banyak lagi dari anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Sedikit tetapi dicintai oleh Allah. Kalau mereka yang beriman hanya itu, ya itu saja yang dicintai, yang lain tidak dicintai oleh Allah, masuk neraka. Dah, itu saja. Allah tidak peduli, Allah tidak rugi, Allah tidak ada ruginya. Mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Kalau Allah mau masukkan ke neraka, tidak ada rugi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menciptakan semuanya hanya cukup dengan satu kata kun, sudah selesai. Kalau untuk menghancurkan semuanya kun, maka hancur semua, sudah selesai. Maka jangan kira kalau kita ini beramal agama ini menguntungkan Allah. Enggak, sama sekali kita tidak menguntungkan Allah. Allah jadi hebat, tidak. Allah hebat itu tidak karena disembah oleh hambanya manusia, tidak. Ada orang bertanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah aku. Hakikatnya menyembahnya hamba kepada Allah itu juga hanya digerakkan Allah untuk menyembah Allah sendiri. Allah menggerakkan hamba-hambanya sendiri untuk menyembah dirinya sendiri. Mana amalannya hamba? Tidak ada. Kalau Allah katakan, wahai hambaku, apa amalanmu? Aku sholat mulai dilahirkan sampai mati, ya Allah. Siapa yang menggerakkan kamu untuk sholat? Engkau, ya Allah. Mana amalanmu? Enggak ada. Kalau sudah begitu, habis. Wahai hambaku, apa amalanmu? Aku mulai dilahirkan sampai mati sedekah terus, ya Allah. Siapa yang menggerakkan kamu untuk sedekah? Dan apa yang kamu punya, siapa yang kamu sedekahkan? Katakan, yang menggerakkan aku adalah Engkau, ya Allah. Dan yang aku sedekahkan punyamu sendiri, ya Allah. Lah mana sedekahmu? Enggak punya, ya Allah. Coba. Maka itulah Nabi mengatakan tidak ada orang yang masuk surga dengan amalannya itu, enggak ada.
Hakikatnya nggak ada orang bisa amal terus masuk surga. Lawang bagaimana bisa amal wong dia digerakkan oleh Allah. Wong guru wayang loh. Maka tidak ada hamba yang bisa nuntut Allah. Allah berbuat apapun hamba tidak bisa nuntut. Tapi saking sayangnya Allah kepada hamba, maka sampai dikatakan Nabi, apakah engkau pun tidak masuk surga dengan amalanmu? Baginda Nabi, aku pun tidak bisa masuk surga dengan amalanku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmat dan maghfirahnya. Illa an ghamadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratih. Kata baginda Nabi. Baginda Nabi pun karena hakikatnya seperti itu, Pak. Gak ada orang masuk surga dengan amalannya, gak ada. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali satu, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, Allah ridha kepada diri kita, wis sakni bonangine pokoke ya bejo. Tetapi kalau hubungan kita ini dengan Allah itu sudah buruk, sudah amal seperti apapun ya tetap cilaka. Hakikatnya seperti itu. So cilaka. Maka hubungan dengan Allah itulah yang ada. Maka amal itu usahakan dan belajar untuk selalu ikhlas karena Allah. Karena Allah. Maka Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, beliau itu setiap kali beliau itu sholat, maka beliau mengatakan, ya Allah, engkau telah menggerakkan diriku ini untuk bisa sholat. Ya Allah, gerakkanlah aku untuk bisa sholat lagi besok malam. Mintanya hanya seperti itu. Tidak bisa minta apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hakikatnya. Makanya untuk apa kita amal? Sudah digerakkan Allah, tidak ikhlas karena Allah, kita tidak punya apa-apa. Yang ikhlas saja hakikatnya ini tidak akan bisa masuk surga dengan amalannya. Bagaimana dengan yang tidak ikhlas? Bagaimana dengan ikhlas? Maka itulah satu sama lain kita ini harusnya ada ta'awun, saling bantu-membantu satu sama lain untuk mengingatkan, selalu mengikhlaskan diri, menyabar-nyabarkan diri, mengamalkan agama ini dengan ikhlas. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama, mengikhlaskan beramal agama ini, dan ingat mengingatkan untuk nyabar-nyabarkan diri. Sabar sedikit di dunia ini, betah sedikit di dunia ini, nanti hasilnya adalah kemuliaan yang selama-lamanya di akhirat. Jadi kalau tawasaw bis sabr itu apa aja? Kita saling ingat mengingatkan, wahai Tuhan, ikhlaskan karena Allah saja, karena Allah saja. Amallah tapi karena Allah, jangan untuk dirimu, jangan biar dilihat orang lain. Sabarkanlah. Jadi rasanya hati itu pengen pamer gitu loh, Pak. Bagaimana? Sabar, jangan kamu pamerkan. Sudah kamu sabarkan, jangan dipamerkan. Sedikit saja. Aku nanti di sini itu akhirnya nggak ada orang yang melihat kalau aku ternyata orang hebat, nggak masalah. Kamu itu hebat kalau dikenal di langit lebih baik daripada di dunia dikenal hebat tetapi di langit nggak ganggu. Udah disabarkan, diempet hawa nafsune. Sing pengen kubul, pengen jah, pengen jadi pimpinan, pengen wibawa, pengen apalagi, pengen pamer, pengen kondang, pengen suhroh, itu semua diempet semuanya. Itu nanti saja kalau pengen kamu biar kondang, biar kehebatanmu kalau sudah di surga saja. Jangan di dunia ini diempet semuanya. Ikhlaskanlah semua amalanmu. Sabar. Kalau kenikmatan dunia berupa pangkat, berupa kondang, berupa
mata-mata manusia atau wajah-wajah manusia yang selalu melihat kamu, dieluk-elukan manusia, kenikmatan-kenikmatan itu sudah kamu peroleh, nanti dikhawatirkan kamu di akhirat tidak memperoleh itu semuanya. Di dunia kamu sudah dipuji-puji, maka di akhirat kamu sudah tidak akan mendapat pujian. Di dunia kamu sudah dilihat oleh mata-mata manusia, maka di akhirat kamu tidak dilihat lagi oleh Allah. Di dunia kamu telah kumpulkan harta habis-habisan sehingga kondang dengan kekayaannya, dihormati. Di sana kamu kemelaratan, di akhirat kemelaratan, tidak punya harta dan dihina-hinakan. Maka kalau kita sudah ambil kenikmatan di dunia ini, dikhawatirkan kita tidak bisa mengambil kenikmatan di akhirat. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian sudah habiskan nikmat-nikmat di dunia, di akhirat sudah tidak dapat lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan kenikmatan menjadi orang hebat, menjadi orang yang dipandang. Ada orang itu yang kenikmatannya sederhana saja, yaitu nikmat makan itu saja. Nikmat makan saja. Nikmat makan pun ini harus hati-hati. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu makan-makan diundang sama temannya. Makanannya begitu banyak sekali. Wah, banyak sekali makanannya. Maka temannya, ya Amirul Mukminin, alhamdulillah ini selamatan ini, syukur Gusti Allah. Nah, awake dhewe kita ini makan begitu banyak, lah orang-orang iman yang melarat-melarat di itu apa enggak dikasih, itu mereka makan apa ya? Mereka makan apa? Maka temannya itu mengatakan, Amirul Mukminin, sudahlah makan, jangan tanya-tanya seperti itu. Mereka dapat surga, sudah. Mereka dapat surga, sudah. Wah, udah puas dah, dapat surga. Malah tambah susah. Sayyidina Umar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka dapat surga, kita hanya dapat makanan kayak seperti ini. Moh kalau gitu, nggak jadi makan aku. Aku pengen yang surga gitu aja. Kalau hanya makanan kayak begini saja ditukar sama surga. Maka hadirin, nggak pengen enak-enakan melihat mereka nggak dapat makan enak tapi dapat surga. Kita makan enak, lah akan dapat surga apa enggak? Sampai nggak mau makan. Itu orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu. Maka sampai beliau ini kalau makanan rumah beliau begitu sederhana begitu. Ada keluarga beliau ini yang beli daging. Maka ditanya, apa itu? Daging. Lah kenapa kok beli daging? Sudah lama nggak pernah makan daging, sudah papin, nah, sudah kangen sama daging. Apakah setiap hatimu pengen daging, papin daging, terus kamu turuti? Katanya. Atau setiap kamu pengen terus kamu turuti begitu, hidup begitu, katanya. Dimarahi keluarganya. Orang tidak semestinya kalau pengen daging dituruti, pengen ayam dituruti, pengen telur, pengen apa aja turuti. Ojo seperti itu toh. Itu berbahaya yang seperti itu. Sehingga ini tana'um di dunia ini, sehingga tidak bisa tana'um di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan, orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Hati-hati, hidup itu serba hati-hati. Serba hati-hati. Urusan pakaian saja itu sudah hati-hati. Apapun kalau tidak ikhlas itu mereka itu takut sekali. Seorang tabi'i atau tabi'in zamannya Imam Malik, tabi'in. Udah orang Malik. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, maka beliau ini suatu hari pakai baju kebalik. Mau ngajar, pakai baju. Maka santrinya mengatakan, "Tuan, bajunya kebalik." "Oh, wis kebalik." Ya. Akhirnya mau dibalik lagi.
Begitu mau dibalik enggak jadi, udah enggak jadi. Loh, kenapa Tuhan? Tadi aku pakai ini karena Allah, katanya. Sedangkan mau tak balik karena kamu, katanya. Lebih baik yang karena Allah sajalah. Hati-hati betul. Urusan baju saja itu hati-hati. Pakai baju karena orang itu enggak mau. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan bertempur, perang habis-habisan. Maka beliau ini bisa menumbangkan musuh, jatuh musuh. Begitu beliau sudah mau menebas kepalanya, diludahi wajahnya sama musuhnya. Jus. Mau nebas enggak jadi. Loh. Kenapa enggak jadi membunuhku? Enggak jadi apa? Hati enggak ikhlas. Mau musuh kok begitu. Enggak ikhlas gimana? Tadi aku ikhlas mau bunuh kamu itu, sekarang aku enggak ikhlas karena mangkel sama kamu, kamu ludahi. Akhirnya aku bunuh kamu karena mangkel sama kamu. Tadi karena Allah awal-awalnya, sekarang jadi karena kamu. Udah, pergi sana. Hadirin, coba orang zaman dulu. Begitu ikhlas berpertahankan, mereka sudah terlatih betul untuk berbuat amal itu ikhlas. Makanya mereka yang menjadi pimpinan orang takwa. Jadi kita ini kalau nggak pernah belajar ya nggak bisa. Memang harus belajar. Apa-apa itu belajar. Pakai kopiah ini sudah mulai beli itu sudah dipikirkan. Aku beli kopiah, tak lihat, ya, wah ini ganteng nih aku pakai ini. Loh. Iki kira-kira ya kabeh wong ngingeti. Beda dhewe. Kopiah, tidak boleh seperti itu. Pikirkan aku kalau pakai kopiah ini kopiah yang paling mirip kopiahnya Nabi ini. Aku pengen kopiah ini, tak beli. Mulai belinya saja itu sudah dapat pahala. Karena pengen ittiba baginda Nabi. Mulai awal. Coba, adakah orang di antara kita yang hadir ini pernah buru kopiah, ketika beli pikirannya pengen ittiba baginda Nabi? Enggak. Yang dipikirkan adalah yang ganteng. Ayo, bener gak? Apalagi yang muda-muda ini. Yang dipikirkan pakai baju pun juga seperti itu. Mulai beli baju pikirannya apa? Ben ganteng. Ya Allah, coba alangkah jauhnya. Maka jangan kira kita ini sama dengan orang-orang zaman dulu. Enggak. Kita ini enggak sama, jauh. Kita enggak jauh. Apalagi yang cari harta jadi wong sugih. Kenapa kamu cari harta begitu banyak segini ini? Saya ini adalah titisannya Abdurrahman ibnu Auf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdurrahman ibnu Auf tahu siapa itu? Itu adalah pimpinannya para sahabat. Itu Asyarah Mubasysyarah bil Jannah. Ngawur aja. Kayaknya enggak sama sekali, enggak sama kayak potongan ini kayak kowe iki. Sama sekali enggak sama. Kita cari harta mulai awal sudah pengen dihormati manusia. Pengen memperbanyak harta biar dihormati manusia. Beli kendaraan biar dihormati manusia, biar dilihat oleh manusia. Sudah enggak ada ikhlasnya belas ngono kok ngaku Abdurrahman. Umpamane ngaku Nabi Sulaiman pisan. Kebablasan. Hadirin, kita ini harus teliti pada diri kita ini. Mereka para sahabat ini, walaupun mereka mendapatkan perkara yang halal, mereka itu sampai tidak mau takut kalau dapat perkara yang haram. Mereka mengatakan, aku telah mendapatkan 70 pintu untuk mendapatkan harta halal. Banyak pintu-pintu untuk aku dapatkan harta halal. Tapi semua itu tidak aku ambil, aku tutup semua pintu-pintu mendapatkan harta itu, karena takut aku nanti masuk ke satu pintu harta haram. Saking hati-hatinya. Makanya ini sekarang ini kalau orang amal mungkin tampaknya baik, banyak, tetapi yang orang ikhlas inilah
Kita ini krisis orang ikhlas. Hari ini kita telah krisis keikhlasan. Itulah makanya semrawut kabeh uripe iki. Ini karena krisis. Lah untuk bisa melatih diri kita biar jadi orang ikhlas ini diperlukan waktu yang lama. 3 hari cukup Pak? Enggak cukup. Kalau 40 hari enggak cukup. 4 bulan Pak, kalau begitu ya sudah 4 bulan. 4 bulan enggak cukup. Lah terus berapa? Ya wes, belajar pertama kali 4 bulan boleh. Mangga berdiri. Mangga Pak. 4 bulan boleh. Udah. Ini murah, tak murahkan aja 4 bulan. Mangga bismillah Pak. Mangga. Enggak cukup sebetulnya itu, tapi belajaran. 4 bulan, monggo bismillah. Mari Pak. Dimurahkan ini udah. Silakan. Monggo bismillah. Belajar sifat, belajar ikhlas. Mari jemaah sekalian. Monggo bismillah Pak. Mari belajar fikir umat, belajar ikhlas karena Allah dalam setiap amal dengan keluar 4 bulan di jalan Allah. Mari jemaah sekalian, semata-mata mencari ridho Allah. Korbankan diri, harta, waktu 4 bulan. Dari apa yang kita miliki kita korbankan di jalan Allah, nanti akan datang sifat ikhlas dalam hati kita. Mari jemaah sekalian. Insyaallah Pak. Mari Pak, mari. Mari. Pertama kali 4 bulan negeri jauh jemaah sekalian. 4 bulan negeri jauh. Silakan. Belajar sholat yang ikhlas, belajar duduk mendengarkan ilmu agama, taklim dengan ikhlas, belajar berzikir ikhlas, belajar dakwah dengan ikhlas, belajar mendudukkan mata. Belajar kalau jauh lah minggir, jangan di depan pintu, yaitu karena Allah ikhlas ya. Coba kalau jauh lah itu tunduk, kenapa? Jangan memandang kanan kiri kan biasanya amirnya katakan seperti itu. Belajar ikhlas, nanti akan ada pelajaran-pelajaran seperti itu Pak. Monggo. Mari jemaah sekalian. 4 bulan negeri jauh, 4 bulan IPB silakan. Sudah silakan, terbuka 4 bulan negeri jauh IPB. Monggo. Mari. Silakan.